Oke, selamat pagi, siang, sore, malam bagi semua yang mendengarkan podcast ini. Nah, kali ini pembahasan kita ini agak berbeda karena biasa mungkin ngebahas horor ataupun ngebahas bullying, tapi kali ini kita ngebahas sesuatu yang berbau politik. Nah, di sini kita sama seorang narasumber. Mungkin Mas bisa perkenalkan diri dulu. Ya, nama saya Fikar, saya dosen di Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Itu dia. Jadi Mas Fikar ini memang fokus penelitian pada negara Tiongkok. Oke, kali ini kita akan ngebahas tentang anti-Asians yang belakangan ini mulai merambah gara-gara virus corona tersebut. Sebenarnya sejarah dari anti-Asian itu gimana? Kita harus tahu bahwa definisi ASEAN di beberapa negara itu beda-beda. Oke. Kalau di US, ASEAN itu lebih refer ke Chinese, Japanese, dan kita, orang-orang Asia Tenggara itu di-refer sebagai ASEAN. Sedangkan kalau misalnya UK atau Eropa, ASEAN itu lebih ke Asia Selatan, India, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, dan sebagainya. Tapi, dan karena definisinya yang beda-beda, maka sumber anti-ASEAN-nya agak beda. Kalau di US, anti-ASEAN ini muncul karena orang-orang ASEAN ini pertama lebih rajin, lebih tekun, lebih pintar, sehingga mereka ada ketakutan, wah ini orang bakal lebih pintar dari kita, bakal mendominasi kita dan sebagainya. Dan tentunya di US makin menguat karena adanya perang hegemoni antara Amerika dan Cina. Mereka merasa, dan Amerika tahu betul bahwa Cina, salah satu kepercayaan Cina adalah kalau Amerika itu kekuatannya dapat dilihat dari tersebarnya senjatanya di mana-mana. Kalau Cina itu lebih bangga ketika orangnya menyebar di mana-mana. Makanya sekarang lagi heboh ada pekerja Cina dan lain-lain. Kalau orang yang tahu betul tentang Cina, itu adalah salah satu strategi Cina yang digunakan Cina untuk menyebarkan sayapnya di dunia ini adalah dengan tersebarnya orang Cina atau diaspora Cina ini ada di mana-mana, mereka bangga. Nah, kalau kita lihat di Eropa, kita tahu sendiri bahwa imigran terbesar di Eropa, terutama di Inggris, itu dari Asia Selatan, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka. Ada beberapa alasan kenapa mereka takut. Yang pertama, hampir sama seperti tadi, mereka lebih tekun, lebih rajin. Ada ketakutan, saya bisa bilang ini dari aspek ekonomi ya, dari aspek employment. Mereka takut, mereka lebih rajin, lebih pintar, mereka bakal menempati posisi-posisi dan kita orang lokal bakal kehilangan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang-orang India, Pakistan, Bangladesh ini punya sebuah budaya, mungkin ada faktor agama juga, yaitu punya anak banyak, punya keturunan banyak, anaknya 5, anaknya 7 gitu kan. Dan menurut orang-orang Eropa, terutama di Inggris, saya baca itu ada ketakutan populasi, bahwa jumlah atau angka yang semakin meningkat dari komunitas ini akan menyebabkan jumlah populasi meningkat dan mungkin bahkan melebihi orang lokal. Lebih lagi dengan adanya isu LGBT di Inggris. Isu LGBT ini, laki akhirnya menikah dengan sama jenis, perempuan menikah sama jenis, dan ya kalau kita melihat secara biologis, mereka kan tidak mungkin punya anak. Sedangkan orang-orang ini punya anak 5-7. Jadi ada ketakutan nanti bakal timpang gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir, dan ini bisa dilihat dari US dan UK atau Eropa secara sama, adalah anti-ASEAN ini juga muncul dan menguat dengan adanya Islamofobia. Walaupun di Amerika anti-ASEAN itu tidak selalu dikaitkan dengan Islam, karena mereka melihatnya Cina, Jepang, Korea itu kan ASEAN. Tapi kalau di Eropa ini lebih India, Pakistan itu kan ya banyak muslimnya ya, Bangladeshnya. Jadi dengan adanya Islamofobia juga anti-ASEAN ini semakin menguat, apalagi di UK
yang mana orang Pakistannya memang di mana-mana. Jadi ini ada kaitannya dengan Islamofobia, dengan meningkatnya orang yang anti-Islam, dan karena penganut Islam di sana kebanyakan orang Asia, akhirnya ini juga menimbulkan yang namanya anti-Asia. Oh, jadi itu kan berdasarkan sejarahnya. Nah sekarang dengan timbulnya penyakit corona ini, anti-Asian itu kan semakin marak. Apakah ini juga berdampak kepada yang tadi orang India, Pakistan gitu? Mungkin kalau hubungan antara corona dengan anti-ASEAN mungkin ini lebih ditemui di US daripada di Eropa, karena kita ketahui sendiri bahwa coronavirus ini lebih terhubung dengan wilayah Cina, Korea, Jepang daripada Asia Selatan. Dan seperti yang saya bilang tadi, kalau di Eropa ASEAN itu lebih refernya ke orang-orang Asia Selatan. Jadi kemungkinan dengan adanya coronavirus ini bisa jadi ini akan semakin menguat anti-ASEAN yang ada di Amerika. Dan kita perlu ketahui, mungkin ini tambahan dari yang awal tadi ya. Kalau kita melihat sebenarnya di Indonesia, walaupun Indonesia ini negara Asia, anti-ASEAN itu juga mencuat dengan adanya anti-Cina gitu. Orang Cina itu kan orang ASEAN, benar, sehingga dengan sentimen anti-Cina yang banyak ini kita bisa bilang di negara Asia anti-ASEAN juga banyak gitu. Dan saya melihat di Indonesia ini juga beberapa bulan belakangan ini sejak ada coronavirus selalu dikait-kaitkan. Kalau saya lihat di Twitter juga orang ya emang bukan siapa-siapa sih, tapi obrolan orang tentang ini penyakit Tiongkok lah, ini itu ada. Itu kan tandanya coronavirus juga membawa dampak terhadap anti-ASEAN yang ada di dunia. Dan kalau nggak salah beberapa senator di Amerika Serikat juga udah sering banget menghubungkan coronavirus dengan Tiongkok, sehingga ini akan memperkuat adanya stigma anti-ASEAN. Oke, jadi tadi kan sempat tersinggung bahwa di dalam Asia sendiri ada anti-Asian. Tapi secara budaya, ada nggak sih perselisihan budaya itu tanpa kita lihat dia sebenarnya menyinggung anti-Asian itu sendiri? Maksudnya kayak mungkin waktu itu aku pernah kemana ya? Ke Hong Kong kalau nggak salah. Itu ada salah satu pertunjukan show di mana dia menunjukkan budaya-budaya tarian Korea, Jepang dan lain-lain. Nah, di situ dia pada akhirnya ada satu tarian itu kumpul semua, dan di tengah-tengah panggung itu muncul satu penari dengan busana Chinese. Dia menunjukkan bahwa dia itu yang paling tinggi karena panggung itu yang di tengah-tengah naik sendiri. Nah, apakah ini juga menunjukkan bahwa China is the superior in Asia? Menurut saya, apakah China adalah superior di Asia ini subjektif ya, tergantung orang. Tapi pertanyaannya sekarang adalah apakah Cina ingin menjadi superior di Asia? Menurut saya jawabannya sejak pemerintahannya Xi Jinping yang kita bisa bilang politik luar negeri Tiongkok semakin agresif, saya bisa bilang iya. Terutama di Asia, di benua Asia ya, atau Asia Timur sama Asia Tenggara. Beberapa kali Xi Jinping melakukan lawatan baik di Indonesia, di Malaysia, di Thailand, dia selalu mengatakan bahwa kita punya China Dream, kita punya mimpi Cina, kita ingin menghidupi Asia dengan jalur sutranya yang baru, BRI itu. Jadi menurut saya ada upaya. Kalau apakah China sudah superior? Saya bisa bilang, ya kita bisa bilang bahwa Cina ini hegemoni di Asia, mau nggak mau ya. Dan Cina berupaya untuk lebih menguatkan image-nya sebagai negara-negara superior dengan berbagai macam upaya, terutama upaya budaya ya. Jadi upaya pendekatan budaya. Kalau kita lihat di Indonesia sekarang ada institusi Konghucu, ada 6, dan saya udah melakukan beberapa penelitian di sana. Saya menemukan bahwa institusi ini tuh nggak cuma, kalau orang awam melihat ini institusi pertukaran,
budaya Cina, institusi pelatihan bahasa Mandarin dan sebagainya. Tapi kalau saya melihat dari sudut pandang politik luar negeri, ini tuh benar-benar kelihatan bahwa ini adalah strategi buat Cina untuk infiltrasi budayanya ke Indonesia. Dan ini nggak cuma di Indonesia, di Malaysia, di Thailand itu udah banyak institusi-institusi yang sama. Dan Cina juga melakukan banyak sekali kerjasama dengan institusi pendidikan, baik sekolah atau universitas gitu ya. Dan mereka bilang kami mau mengoffer mata kuliah terkait Tiongkok dan sebagainya. Dan saya lihat, kalau kita lihat ini dari sudut pandang politik luar negeri, ini tuh kelihatan banget kalau ini tuh strategi gitu. Berarti dengan adanya jalur sutra, ada lagi yang namanya pandai diplomasi itu. Nah itu apakah ini termasuk salah satu upaya Tiongkok untuk menghilangkan adanya stigma anti-Asian itu sendiri? Bagus pertanyaannya. Saya nggak tahu ya objektifnya Tiongkok itu apakah ada objektif dari Tiongkok untuk menghilangkan stigma anti-ASEAN. Tapi yang jelas upaya ini tuh ditujukan Tiongkok untuk menghilangkan stigma anti-Cina. Ya, anti-Cina secara spesifik, bukan anti-ASEAN secara luas. Dan pertanyaan yang menarik adalah apakah dengan Tiongkok melakukan ini dengan tujuan untuk menghilangkan anti-Cina, itu juga akan meleburkan anti-ASEAN yang menguat di berbagai macam belahan dunia gitu. Kalau di US saya lihat mungkin upayanya akan ada impactnya. Tapi kita perlu ketahui bahwa walaupun Tiongkok ini lagi melakukan upaya pendekatan budaya untuk membuat sebuah menghilangkan image anti Cina, kemudian membangun image bagus gitu. Tapi saya melihat sebenarnya faktor anti Cina ini nggak cuma faktor historis, faktor budaya, apalagi faktor agama yang orang bilang. Saya bahkan melihatnya dari sudut pandang ekonomi juga. Jadi orang-orang Indonesia itu juga punya, dan gak cuma di Indonesia, negara kayak Singapura, kayak Malaysia, anti-Chinese muncul ini dari perspektif kayak misalnya ada investasi Tiongkok, mereka bawa pekerjanya, kita bakal kehilangan kerjaan dong. Jadi ada faktor ekonomi juga yang menyebabkan anti-Cina itu menguat gitu. Sehingga saya melihat kalau upaya dari Tiongkok ini cuma upaya budaya doang tanpa ada upaya ekonomi, kayaknya bakal anti Cina, anti Asian ini bakal tetap ada. Oke. Tadi kan kita sempat tersinggung bahwa Korea itu juga kena, ya kan, adanya anti Asian ini. Nah, Korea terkenal dengan adanya Korean Wave, K-popnya. Apakah ini juga termasuk upaya Korea untuk menyebarkan budayanya, untuk menghilangkan stigma anti-Asian itu, atau malah mengembangkan we are Korean? Bisa jadi itu akan membantu. Tapi saya kalau di Tiongkok kita bisa melihat bahwa secara eksplisit dari pemerintah mereka memang menyatakan bahwa hal ini kita lakukan adalah sebagai soft power. Intinya ada kepentingan di situ. Kalau dari Korea saya belum menemukan ada niat yang eksplisit bahwa kita nyebarin K-pop nih buat istilahnya menghilangkan sentimen dari anti-Asian dan sebagainya, atau bahkan menjadikan Korea sebagai istilahnya bahasanya cultural supremacy hegemoni budaya gitu. Saya belum melihat secara eksplisit hal itu dikatakan oleh Korea. Kalau Tiongkok memang secara eksplisit dikatakan. Tapi menarik ketika kita bicara tentang Korea, mungkin karena ketidakadaan niat itu, maka budaya Korea ini, atau
K-pop dan semacamnya ini lebih diterima di masyarakat kita, sentimennya kurang daripada Tiongkok, mungkin karena itu gitu. Jadi orang lebih menerima. Iya, buktinya kita lihat ya Ya. di kampung-kampung dimana orang nonton Korea itu bisa biasa aja gitu kan. Bener. Tapi karena udah beberapa Cina gitu kan, Udah ada sentimen-sentimen Iya, sendiri bener. gitu ya. Oke, terakhir nih Mas. Akankah stigma anti-Asian ini hilang? menurut saya begini, stigma anti-ASEAN tidak akan hilang. Oke. Kenapa? Karena kita melihat ada di perspektif global persaingan hegemoni ini makin kuat antara Tiongkok dan US. Apalagi Xi Jinping juga udah menyatakan diri dia akan menjadi presiden Tiongkok seumur hidup. Oke. Jadi peperangan antara Tiongkok US ini akan terus meningkat. Mungkin secara budaya perorangan mungkin ini bisa hilang, tapi secara global dengan semakin menguatnya Tiongkok yang quote and quote akan menggantikan dunia barat, sentimen ini malah akan semakin menguat. Apalagi di Amerika sana atau di Eropa yang melihat China kok makin berkuasa gitu, tanda kutip ya, berkuasa dalam tanda kutip, sehingga saya melihatnya malah anti ASEAN ini bakal makin menguat. Kok dulunya saya misalnya dia kompetisi hegemoni ini dimenangkan oleh Tiongkok misalnya, Amerika akan merasa dulu saya hegemoni gitu. Sekarang Tiongkok gitu kan. Bener. Dan makin kompetisinya itu makin bakal kuat gitu dan bener. sehingga saya melihat ini mungkin bakal kuat, apalagi Tiongkok secara ekonomi baik melalui jalur sutra dan lain-lain dalam beberapa tahun ke depan itu langkahnya akan semakin kelihatan gitu. Penetrasinya akan semakin kelihatan di seluruh dunia, sehingga sentimen ini bakal tetap ada. Oke, mungkin segitu dulu untuk podcast kali ini. Terima kasih banyak Mas Fikar. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih kalian sudah menunggu sampai sejauh ini. Semoga kalian menikmati podcast ini dan terima kasih.